melihat terus pemeliharaan Tuhan dari hari ke sehari. Kami mau tetap berkata, Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah kebaikan. Ajar kami menjadi orang-orang yang bukan hanya terus meminta yang baik daripada Tuhan, tapi ajarkan kepada kami, Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang terus mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik dan luar biasa. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya beri tema belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau selama ini kita selalu mendengar atau kita selalu ingin berkata, Tuhan, aku pengen dapat yang terbaik dari Tuhan. Itu adalah perkataan orang-orang yang belum dewasa dalam iman. Tapi hari ini ketika kita menjadi dewasa dalam Tuhan, kita yang mau belajar berkata, Tuhan, aku pengen belajar untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar dari satu kisah dalam Alkitab. Dari seorang wanita yang mengalami kemandulan, dia disakiti oleh suaminya menikah lagi. Dan pada akhirnya Tuhan memberi apa yang dia minta dalam doa, tapi kemudian akhirnya dia harus memberikan apa yang terbaik yang dia punya. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata begini, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, ya, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari ketika Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan seterusnya saudara, kalau saudara baca ya. Yang saya mau ambil hari ini adalah sebuah poin. Hana adalah seorang wanita yang luar biasa penderitaannya. Alkitab berkata karena dia nggak punya anak, suaminya menikah lagi. Ya begitulah suami-suami saudara ya, karena mereka kadang-kadang hanya memikirkan apa yang menyenangkan buat mereka ya. Lalu dia cari istri yang bisa memberikan dia keturunan. Saya ingat dulu saya pernah ketemu dengan satu orang bapak saudara ya. Dia bukan seorang yang beragama Kristen. Lalu ketika itu saya dipertemukan oleh teman saya. Jadi bapak ini dia punya istri yang pertama, menikah dengan istri yang pertama, anaknya perempuan ya 3. Lalu karena dia kepengen anak laki-laki, dia meminta kepada istrinya untuk dia boleh menikah lagi. Istrinya mengizinkan dia menikah lagi. Dia menikah lagi, anak yang pertama lahir perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga wedo, orang Jawa bilang, sama perempuan. Jadi dia punya anak dari istri yang kedua juga 3 orang anak perempuan semua.
Lalu dia meminta kepada istrinya untuk diizinkan menikah lagi karena dia pengen anak laki-laki. Istrinya berkata, ya udah kamu boleh menikah lagi, ya karena memang boleh dia menikah lagi. Istri yang ketiga juga memberikan dia anak. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga putri. Jadi dia punya anak dari 3 orang istri, 9 dan semuanya perempuan. Karena dia masih pengen anak laki-laki, dia ingin menikah untuk yang keempat kali, saudara. Tapi ternyata waktu dia mau menikah yang keempat, dia kena impoten. Jadi pupuslah semua harapannya. Jadi dia nggak jadi punya istri 4, saudara. Ya begitulah laki-laki ya. Kalau dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau, ya dia bisa melakukan, tapi tidak semua laki-laki ya, termasuk yang menyaksikan program ini pastinya tidak seperti itu. Awas kalau seperti itu. Dan akhirnya saudara, Elkana memberikan penghiburan, dan Alkitab berkata, kenapa Hana tidak memiliki keturunan? Karena Tuhan yang menutup kandungannya. Saya percaya saudara, ketika Tuhan yang menutup, siapa yang bisa buka? Waktu Tuhan yang sudah menutup, siapa yang bisa buka? Kok saudara bingung? Yang bisa buka ya Tuhan, amin. Kalau Tuhan yang tutup, ya Tuhan yang bisa buka. Tapi bagaimana dia bisa memperoleh hati Tuhan sehingga bisa menjawab doanya? Dia sudah tidak punya anak, karena kebanggaan seorang wanita itu ketika dia bisa melahirkan anak, tapi dia nggak bisa melahirkan. Ketika mereka datang, dia bukan hanya disakit hati karena nggak bisa punya anak, dia juga disakiti oleh madunya, oleh istri kedua dari suaminya. Saudara bayangkan ya, udah gak punya anak, dihina-hina sama istri muda suaminya. Jadi tolong ya saudara, kan kasihan banget nih kita lihat Hana bagaimana pergumulannya ya. Udah jadi madu, bukannya jadi madu malah jadi racun, saudara. Jadi tiap hari Hana sakit hati. Lalu satu saat dia datang kepada Tuhan, lalu dia berdoa. Kita tahu bersama, dia berdoa seperti orang gila, orang yang tidak bisa lagi berkata-kata. Sampai pada waktu itu Imam Eli berkata, dia adalah wanita dursila, wanita yang mabuk. Imam Eli datang berkata, Hana, udah sadarlah dari mabukmu, makanya kamu tuh gak usah minum-minum. Coba kalau saudara jadi jemaat, lalu tiba-tiba saudara datang ke gereja, lalu saudara nangis di hadapan Tuhan, lalu pendetamu pikir engkau gila atau engkau mabuk, bagaimana saudara responmu? Tapi Tuhan mengizinkan semua itu. Hana berkata, Imam Eli, aku ini bukan lagi mabuk, aku ini lagi sakit hati, aku disakiti oleh suamiku, aku dihina oleh maduku, sementara Tuhan yang telah menutup kandunganku. Lalu dia mulai berdoa. Dia berkata begini, Tuhan kalau engkau izinkan, ya. Dia bernasar, saudara. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11 berkata begini, kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak memberikan kepada hambamu ini, biarlah engkau memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Doa seperti apa yang bisa dijawab oleh Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana doa saya bisa dijawab? Berdoalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hana berdoa meminta sesuatu bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, tapi dia bilang, Tuhan, kalau engkau menghendaki memberikan hamba seorang anak, maka aku akan menyerahkan dia untuk Tuhan. Seumur hidupnya dia akan melayani Tuhan. Doa yang tidak egois, doa yang tidak menuntut Tuhan untuk kita bisa menikmati semua yang baik, tetapi doa yang naik kepada Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan. Itu pun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, jika engkau berdoa, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Minta kehendak Bapa. Kita tahu bersama, Alkitab akhirnya mencatat Tuhan ingat kepada Hana ketika dia tidur dengan suaminya. Teringatlah Tuhan akan doa Hana. Lalu Tuhan menjawab dia, dan kita tahu bersama apa yang terjadi. Hana melahirkan seorang anak,
yang dinamakan Samuel. Saudara, ketika Hana yang sudah lama gak punya anak, saya mau tanya, waktu dia punya anak, kira-kira dia sayang gak sama anaknya? Ini anak yang dia tunggu-tunggu, yang selama ini dia rindu-rindukan, anak itu lahir, dia sayang. Pasti dia sangat mengasihi Samuel, saudara. Sejak masih kecil dia sayang kepada Samuel. Tapi ketika satu saat dia ingat bahwa dia telah bernazar, anak ini akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Lalu saudara, saya melihat di poin ini, beberapa waktu yang lalu ya, kami pergi ke Israel dan kami datang ke tempat ini yang namanya Silo, itu baru dibuka, saudara. Beberapa bulan ini baru dibuka. Itu perjalanan yang cukup jauh, saudara, yang mereka tempuh untuk datang ke sana di tempat Imam Eli itu. Dan saya melihat ya, dan kita sama-sama bisa membayangkan bagaimana hati Hana. Saya waktu ada di sana itu, saya mendapat satu hal yang sangat luar biasa. Ya, saya sempat berpikir di hati, bagaimana Alkitab mencatat ketika Hana membawa kembali Samuel ke tempat itu. Alkitab berkata di ayat yang ke-24, kalau kita baca di sana dikatakan begini, saudara. Ayat yang ke-23, kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah seperti apa yang kau anggap baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Saudara, ya, seorang anak yang baru ya disapi atau lepas dari seorang ibu menyapi, itu paling ya kalau zaman sekarang itu anak disapi itu ya sekitar umur 3 atau 4 tahun. Ada yang malah baru 6 bulan kalau zaman sekarang ibu-ibu memberikan ASI. Ya, tapi Samuel pada waktu itu masih sangat kecil. Alkitab berkata anak itu masih sangat kecil. Dan Hana datang ke rumah Tuhan menyerahkan dia. Waktu saya ada di Silo itu, saudara, saya membayangkan ketika Hana meninggalkan Samuel di rumah Tuhan. Lalu dia mulai berjalan dan dia melihat Samuel ditinggalkan di depan pintu. Dan saudara bisa merasakan mungkin Samuel menangis dan memanggil ibunya. Bahkan mungkin Hana juga tidak sampai hati, dia melihat dengan air mata. Dan saya berpikir di situ, sebagai manusia, waktu saya berpikir, mungkin lebih baik kalau Hana nggak pernah meminta anak, dibanding ketika anak itu lahir dan masih sangat kecil dan dia harus kembali menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Tapi itulah pemberian terbaik di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan bukan tidak ingin memberikan apa yang kita mau, tapi kalau sesuatu yang kau mau itu justru membuat hatimu berpaling dari Tuhan, itulah yang tidak benar, saudara. Tapi ketika kita bisa teruji iman kita, ketika bahkan mungkin kita sudah menikmati yang baik, lalu Tuhan meminta itu daripada kita, apakah kita mau memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan? Saya membayangkan ketika Hana pulang, itu rasanya lebih sakit dibanding waktu dia tidak punya anak. Itu adalah satu perasaan seorang ibu yang dipisahkan anaknya. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun ada beruang yang bisa memakan anaknya, tapi tidak ada seorang ibu yang tega, saudara, untuk melukai anaknya. Tetapi itu terjadi saat Hana berpisah, dia menyerahkan anaknya di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi itu pemberian terbaik dia kepada Tuhan. Hari ini, saudara, apa yang kita alami, apa yang sedang saudara alami, atau apa yang mungkin sedang Tuhan minta dari hidupmu, apa yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan hari-hari ini? Saya berdoa, saudara, mungkin Tuhan meminta sesuatu dari hidupmu hari ini. Mungkin itu hartamu, mungkin itu waktumu, mungkin itu tenagamu, bahkan mungkin itu gengsimu. Ketika engkau sedang salah paham dengan orang lain,
Lalu hari ini engkau mendengar suara Tuhan untuk engkau pergi membereskan, engkau meminta maaf. Dan mungkin kita masih bertahan, saya nggak mau, saya gengsi. Tapi kalau itu yang Tuhan minta dari kita hari ini, mari kita mau bilang dan berkata, Tuhan, aku mau belajar taat, aku mau belajar beri yang terbaik yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu sikap hati kami, Engkau yang tahu apa yang sedang kami gumulkan hari-hari ini. Tapi hari ini kami belajar Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya terus meminta yang baik dari Tuhan, tapi hari ini kami mau belajar menjadi orang-orang yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kami punya, yang sedang Tuhan minta hari ini, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mau merelakan apa yang kami punya yang Tuhan minta. Mungkin waktu kami, mungkin harta kami, mungkin rasa sakit hati kami untuk bisa melepaskan pengampunan hari ini, atau mungkin harga diri kami yang sedang Tuhan minta. Ajar kami Tuhan untuk setia dan belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, seperti Hana yang sudah membuktikan bahwa dia mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mungkin rasa sakitnya ketika dia harus menyerahkan anak itu kepada Tuhan kembali lebih sakit daripada ketika dia tidak punya anak, tapi dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau belajar Bapa, untuk terus belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Engkau yang tahu Tuhan batas kemampuan kami hari-hari ini, tapi kami mau belajar beri yang terbaik. Setidaknya hari ini kami beri hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Tuhan siaran ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka gumulkan hari ini. Jadikan mereka anak-anak Tuhan, jadikan mereka Tuhan orang-orang yang terus mau memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kami belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka kami juga percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hari ini. Haleluya.